Baik. eh ya, jala, jadi selama kurang lebih ya 100 menit ke depan barangkali ya, pas kita ambil ini, kita akan membahas. Jadi kuliah pertama kita ya, untuk hari ini yang minggu lalu sudah sempat kita bicarakan ya, tapi karena kondisi begini ya mungkin kita sambil melihat perkembangan ya. Jadi kita akan online, tetap online dulu sampai ada instruksi atau bagaimana. Lihat situasi juga. Oke, baik. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saya cerita dulu ya dulu. Memang ada praktikumnya gitu ya, ada praktikum 1 SKS, kemudian diubah lagi menjadi 2 SKS saja mata kuliah. Nah, tetapi masalahnya kebutuhan tentang penggunaan software itu diharuskan dalam perubahan itu gitu ya. Tapi nanti kita coba sebisa mungkin dan saya akan menggunakan R di sini. Ya, mungkin ada di antara kalian yang pernah menggunakan R barangkali atau pernah mendengar ya. Ya nanti kita akan menggunakan software itu yang sifatnya free, open source ya. Kalian bisa download. Oke, sebelum ke sana, jadi sebelum saya membicarakan ini lagi ya, topik hari ini, jadi saya mungkin ke sini dulu. Ya, mungkin saya bicarakan kontrak perkuliahan dulu ya. Ya, ini sebenarnya hampir semua pada mata kuliah yang saya ambil, baik di prodi matematika maupun di tempat lain, terutama di farmasi, jadi sama. Jadi, em, ya ada presensi, ada mungkin partisipasi di kelas, barangkali nanti bentuknya seperti apa. Ini menyesuaikan nanti bentuknya, itu bobotnya 10%. Kemudian nanti ada kuis dan forum online. E-learning yang dimaksud di sini adalah via OASE ya. Jadi pastikan, oh sorry. Jadi ini via OASE. Oke, ada tugas pertama dan tugas kedua. Jadi tugas pertama itu tugas yang diberikan sebelum UTS itu pada dasarnya ya. Ya, ya dari pengalaman-pengalaman dulu mungkin ada satu, tapi mungkin saya baiknya lebih dari ini ya. Tapi sedikit-sedikit dicicil gitu biar lebih bisa melihat perkembangannya gitu. Tapi melihat jumlah kalian juga yang banyak, jadi kadang-kadang ada pertimbangan waktu periksa koreksi itu yang lumayan ini juga. Oke, jadi bisa lebih dari satu gitu ya. Jadi ini juga sama, tugas dua itu tugas yang setelah UTS. Oke, jadi tugas dua setelah UTS ini juga bisa lebih dari satu. Jadi tapi minimal satu, tugas satu dan satu tugas uh, dua gitu. Ya bisa lebih dari satu. Kita lihat waktu dan mempertimbangkan banyak hal juga. Gitu. Tapi tidak makan lebih dari uh, tiga gitu barangkali ya terlalu ekstrim. Jadi saya juga tidak ingin. Jadi antara satu dan dua atau barangkali maksimal tiga mungkin ya. Tugas satu atau tugas dua. Tapi terlalu banyak juga nggak bagus, terlalu sedikit juga tidak bagus. Jadi kita lihat nanti. Yang jelas tugas satu artinya tugas sebelum ada UTS dan tugas dua setelah ada UTS. Kemudian ada UTS 20%, kemudian ada UAS 20% juga ya bobotnya. Jadi dengan proporsi seperti ini harusnya uh, harusnya aman ya harusnya gitu ya. Kecuali tidak mengikuti salah satu dari ini otomatis 20 poin sudah berkurang gitu ya. Uh, Tidak sering bolos gitu misalnya ini akan berakibat di sini barangkali tidak pernah aktif barangkali dan lain-lain ya. Oke, eh, itu dari saya dulu. Kemudian nanti kita diskusikan lagi apakah ada yang keberatan atau ini ya. Nah, sekilas tentang ini saya pikir ikuti semua proses yang sudah saya sebut tadi untuk apa namanya kalau kalian ingin baik-baik saja dan lebih dari sekedar baik gitu ya. eh, Ikuti aja semua proses. Kalau ada apa-apa, misalnya sakit atau apa, silahkan info ke saya ya. Misalnya berhalangan karena sakit tiba-tiba mendadak harus opnam atau apa, gitu. Beritahu ke saya. Jadi tidak ada ini ya. Maksudnya tidak ada em, komunikasi gitu yang menyulitkan saya biasanya. Tidak ada komunikasi atau tidak memberitahu saya lebih awal itu. Tiba-tiba minta ini gitu ya, sulit karena em, yang lain akan ikut kalau begitu gitu biasanya. Oke, kemudian
Jadi ini saya wajibkan karena ini akan mempermudah kita semua, seperti tadi, ya. Ini contoh angkatan 2020 pastinya. Kalian tinggal ganti aja. Sesuaikan NIM kalian nama lengkap please ya. Jangan jangan tidak ada negosiasi lagi ya. Silakan kalau dosen lain mintanya apa silakan. Khusus untuk mata kuliah saya ikuti ini karena akan mempermudah saya untuk memeriksa presensi kalian, kehadiran kalian gitu. Yang dirugikan kalian nanti kalau salah. Kalau saya terlalu sulit menemukan ini, apalagi misalnya kalian nulis misalnya contoh ya misalnya di sini yang sering saya lihat ada nulis karena malas nulis barangkali saya nggak tahu. Tapi ini kalau terlalu sering saya lihat misalnya seperti ini. Kalau satu dua kali oke lah. Misalnya gini ya, apa namanya lagi apa namanya Budi gitu ya misalnya. Budi. Nah ini kan menyulitkan karena kalau di sort apa namanya kehadiran dan ini tidak akan masuk ini jadi eh, 2156 atau berapa ini agak sulit ininya di shotnya bisa masuk belakang saya ngedit lagi lama waktu gitu jadi menghabiskan waktu saya sehingga kalian juga dirugikan. Oke, untuk kuliah ini kita menggunakan OASE yang materi-materi online ya sementara cek saja di sana dulu ya pastikan semua orang sudah bisa mengakses OASE yang masing-masing kelas ya silakan dicek. Ya, di sini ada keterlambatan pengumpulan tugas saya ini sebenarnya yang offline dulu, tapi ini pengertiannya gini ya. Kalau di OASA sudah tercatat, oke saya terima. Oke, karena mungkin networkingnya bermasalah. Asalkan kalian sudah kirim gitu ya, meskipun mungkin lupa pencet submit gitu ya di tugas atau nanti ya, ujiannya gitu. Jawabannya, jadi di sana nanti akan ada draft yang bisa saya lihat. Kalau kosong sama sekali baru ini. Ya mungkin saya info, tapi kalau kalau kalian tidak punya inisiatif, saya juga nggak tahu. Oke, maaf. Kemudian pastikan kalian mengecek file yang di-upload itu apa. Kalau UAS ya berarti UAS, UTS, UTS, jangan PR gitu ya. Ya meskipun itu bisa saja terjadi keliru karena panik misalnya ya. Karena panik atau mungkin karena ya grogi barangkali ya karena tidak konsen, mic-nya tiba-tiba mati barangkali lupa baru nyala lagi. Oh ini file yang mana sudah ini duluan gitu barangkali nggak tahu saya ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak begitu ya. Ya, nilai tentu saja mengikuti standar AMISU, kemudian tidak, ya kalau Anda sakit, ya cukup kirim screenshotnya saya ke saya, biar saya tahu aja. Simpan bukti aslinya untuk kalian, siapa tahu nanti ada pertanyaan atau apa dari mata kuliah lain barangkali atau apa, ya, gitu. Dan juga kalau perlu izin acara keluarga misalnya, yang harus kalian hadiri ya silakan, misalnya. Coba beritahu aja, info aja. Ya, kalau alfa tidak perlu ya. Gitu. Jadi saya lagi jalan-jalan Pak, gitu. Nggak usah ngasih tahu saya. Misalnya lagi ke mall nih Pak, lagi shopping apa gitu sama teman atau kemana gitu. Saya nggak usah dikasih tahu ya. Itu nggak perlu juga ya. Nah karena syarat 75% itu adalah syarat yang standar, jadi ya artinya dari 16 sampai UAS itu kalian boleh maksimal uh, tidak hadir 4 kali lah paling tidak gitu ya. Ya silahkan gunakan itu kalau kalian mau. Um, Tapi kalau bisa jangan lah ya, kasihan juga dengan kondisi begini. Kalian harusnya lebih ya. Kecuali memang alasan-alasan tadi sakit dan izin ya silakan. Tapi jangan bolos gitu. Oke. Dan lain-lain tidak saya atur lagi, hanya ini karena kita masih apa online ya. Baik, saya akan sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan, ada keluhan, ada yang tidak sesuai, ada yang tidak cocok, ada yang protes, silahkan sampaikan di sini. Dan seperti biasa, rekaman ini akan saya taruh di YouTube sehingga kalian bisa melihat lagi arsip ini kalau perlu ya. Silakan dicek di sana nanti. Jadi silakan sewaktu-waktu kalau mau. Oke, saya akan upload dan kalian bisa cek. Oke, apakah ada pertanyaan, ada yang keberatan barangkali dengan apa yang saya sampaikan tadi mengenai kontrak kuliah? Pak, kayaknya begini Pak, harusnya UAS-nya 90% aja, nggak ada tugas gitu misalnya ya. Atau gimana, silakan. Atau misalnya nggak perlu ada ujian Pak, nggak perlu ini, tugas saja semua gitu barangkali. Nggak tahu ya, kalau kalian mau saya bisa jawab gitu. Oke, silakan kalau ada saya tunggu sebentar, maksimal 1 menit.
Silakan kalau ada yang protes, ada yang kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan tadi. Silakan. Ya, ada yang belum bicara? Tidak? Baik. Saya lanjutkan aja ya kalau gitu. Ya, jadi kita hari ini membahas topik ini, konsep dasar statistika. Jadi sebelum kita memulai topik tentang statistika komputasi, ya jadi mata kuliah ini kalau tidak salah disimak masih namanya statistika komputasi, tapi di undangan dari Koprodi saya diberikan namanya statistika dasar farmasi. Saya nggak tahu namanya yang benar yang mana, tapi itu terserah disimak aja. Saya ngikut aja ya. Tapi nggak masalah ya, itu terserah ini ya. Yang penting kita jalan aja ya. Disimak tetap ini. Apapun namanya itu saya ikut aja. Oke, tapi isinya sama ya. Jadi konsep dasar statistika, seperti apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi kita melihat sekilas apa sih sebenarnya metode ilmiah. Ya. Jadi fondasi dari kita sebagai seorang ilmuwan misalnya meneliti. Kemudian nanti apakah kita menggunakan statistika? Ya. Statistika itu apa sih? Gitu. Untuk apa kita belajar itu? Kenapa kita repot-repot belajar ini? Apa gunanya? Gitu ya. Kemudian apa sih itu sampel? Kemudian populasi itu apa? Kita sering mendengar kita sampel, populasi juga iya. Ini apa hubungan keduanya misalnya? Ya, apa sih bedanya gitu ya? Kemudian ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial misalnya. Ini apa nih kedua-duanya? Apakah kita akan pelajari ini apa maksudnya deskriptif? Inferensial ini apa untuk apa? Gitu. Ya. Kemudian ada statistik, ada parameter. Ini agak teknis istilahnya. Ya. Statistik itu apa? Parameter itu apa? Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan keacakan di sini ada randomness ya atau ada juga yang saya katakan di situ variabilitas. Itu apa sih keduanya itu? Untuk apa kita membicarakan itu? Jadi untuk apa? Kenapa? Terus ini manfaatnya apa gitu barangkali ya. Saya kan farmasi bidang saya. Uh, Fokus saya di bidang ini gitu. Ngapain saya belajar gini gitu barangkali. Ya wajar pertanyaan seperti itu ya. Dan apa namanya? Mungkin memang perlu dipertanyakan. Oke, untuk melihat lagi bahwa apa yang kita lakukan setidaknya akan memerlukan ini, materi yang kita pelajari. Kemudian apa itu jenis dan data itu seperti apa? Data itu apa sih sebenarnya? Kemudian bagaimana kita memvisualisasikan data. Oke. Nah, itu beberapa topik yang sebagian saya yakin kalian sebenarnya sudah tahu ya. Mungkin pada waktu sekolah menengah dapat istilah statistika deskriptif ya, belajar mean, median, modus barangkali ya. Kemudian pernah juga belajar peluang, ada peluang bersyarat, ada apa namanya? Kejadian saling hindar, kejadian saling lepas seperti itu ya. Kejadian bersyarat gitu ya. Nah, dan beberapa hal lain yang mungkin kalian dengar ya tanpa sadar dan itu sebenarnya bagian kecil dari statistika yang kita pelajari dalam di perguruan tinggi gitu ya rata-rata ya, seperti yang saya katakan dari mean, median, modus gitu ya. Kemudian tentu hal lain ya. Tetapi secara tidak sadar sebenarnya kita menggunakan statistika dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kalian belanja online misalnya ya. Berapa sih harga tertinggi ini gitu? Mana yang paling murah kan gitu ya. Cari yang paling tinggi, paling murah gitu. Berarti pada saat kita membicarakan sesuatu yang paling murah, katakanlah begitu, kalian kan melakukan survei dulu mencari mana sih harga di toko online yang paling murah. Ini loh dapat diskon sekian persen, dapat diskon ini lebih banyak lagi gitu. Ada syarat dengan syarat kedua berlaku sekian. Nah, kalian mempunyai data, mengambil keputusan berdasarkan pada data ini. Dan kalau syukur kalau kalian punya pengalaman lebih, ya bisa memanfaatkan statistika. Oh rata-rata begini kok lama kirimnya ini terlalu lama, barangnya murah tapi nampaknya 1 bulan lagi gitu misalnya. Jadi pertimbangan nggak usah beli. Mahal dikit tapi misalnya pengirimannya lebih cepat. Oh yang ini free ongkir gitu misalnya. Dan lain-lain. Itu yang kebiasaan yang mungkin banyak dilakukan sekarang. Gitu. Ya, itu salah satu contoh bentuk sederhana sebenarnya menggunakan statistika gitu. Jadi kita berpikir menggunakan data, berargumentasi menggunakan data dan melihat bahwa data sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan itu berarti kita sudah menggunakan statistika sebenarnya gitu.
Meskipun dalam dalam konteks yang lebih lebih luas gitu ya. Banyak yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke. Ya, terus eh, sekarang kalau kita bicara metode ilmiah, apakah sama dengan ilustrasi saya? Ya sama aja sebenarnya ya. Cuma di sini kelihatannya lebih serem aja gitu ya, lebih serem. Nah, misalnya kita membicarakan ini, ada suatu suatu kasus begini. Nah, seorang dokter itu memeriksa pasien, gitu ya, untuk melakukan pengujian radiografi terhadap pasien tersebut. Nah, apa sih yang dokter ini lakukan? Kenapa dia bisa langsung misalnya memeriksa pasien, gitu ya? Nah, kalau kita lihat dokter ini sebenarnya tidak bisa langsung begitu saja, gitu kan? Dokter ini mengumpulkan data dulu, kan, data pasien, kemudian baru dari data yang dikumpulkan dulu, yang dikumpulkan oleh dokter itu baru bisa menjadi suatu semacam pedoman atau guidelines dalam melakukan tindakan pengobatan atau diagnostik selanjutnya kan. Jadi orang sakit kepala tidak akan mungkin diberikan apa namanya obat luka kan gitu. Sebaliknya orang yang luka tidak akan mungkin diberikan obat sakit kepala gitu. Harus melakukan diagnosis dulu, mengumpulkan data dulu sebenarnya meskipun tidak secara implisit dikatakan mengumpulkan data gitu kan. Ditanya dulu. Misalnya si A ada dokter dokter bertanya si A ini kenapa? Kamu kenapa? Sakit apa? Sakit kepala dok. Dari mana? Sejak kapan? Dari kemarin gitu misalnya. Dari kemarin sakit kepalanya. Terus biasanya pernah nggak begini sebelumnya pernah begini belum pernah dok dan seterusnya gitu. Nah itu diagnosis selanjutnya itu berdasarkan mengumpulkan data sebenarnya kan. Oh ada pernah nggak ada riwayat misalnya ditanya darah tinggi misalnya atau pernah menderita penyakit tertentu yang menyebabkan apa misalnya eh, katakanlah migrain atau apa gitu barangkali. Oh enggak ada gitu. Nah itu data-data semua dikumpulkan kemudian dokter akan mempunyai semacam apa namanya data yang dia bandingkan dengan fakta yang sudah pernah dialami sebelumnya atau mungkin dari literatur atau mungkin dari pengalaman prakteknya dari koas dan seterusnya atau mungkin pengalaman sebagai dokter untuk kemudian memberikan diagnosis lebih lanjut kan gitu. Oh ini kamu sakit begini gitu. Jadi tidak mungkin begitu datang ke dokter kamu sakit apa? Sakit kepala dok. Oke. Lukanya di mana? Ya nggak mungkin nanya luka kan gitu. Lukanya di kaki dok. Wah nggak nyambung gitu. Antara dokter dan pasien udah nggak nyambung gitu ya. Jadi tidak mungkin ada pertanyaan itu. Jadi itu sebenarnya adalah data sebenarnya yang dikumpulkan meskipun tidak secara eksplisit disebut data, tapi mendiagnosis kan dicatat dulu dicatat. Entah istilah-istilah ini spesifik dalam bidang tertentu tidak tahu. Sama seperti kita akan misalnya di vaksin COVID, di screening dulu sama dokter kan ditanya diisi pernah mengidap ini, ada riwayat ini, ada darah tinggi, ada apa-apa, checklist semua kan gitu. Jadi saat kita di checklist itu sebenarnya data kita dikumpulkan secara tidak langsung, tapi kita tidak namakan itu mengumpulkan data kan gitu. Jadi semua data nanti kalau kita mau dianalisis ternyata dari semua pasien yang katakanlah di apa namanya divaksin dari 1.000 orang dalam sehari katakanlah begitu, misalnya 50% pernah menderita darah tinggi, misalnya 50% pernah mengidap asma atau apa gitu. Bisa disimpulkan begitu untuk kemudian menjadi keputusan. Oh ternyata banyak yang gini gitu. Apa yang kita lakukan? Apakah ini ada efeknya dengan vaksin dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana memutuskan tadi ya berdasarkan pada data dan fakta tadi, gitu ya. Nah, dalam memutuskan itu dokter akan berpikir tadi kan. Pemikiran itu seperti apa? Jadi yang pertama adalah deduktif, ya. Dia akan berdasarkan pada apa yang saya katakan tadi, berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang selama ia tempuh sebagai pendidikan dokter, ya, atau berdasarkan literatur barangkali ya, seperti yang saya katakan tadi, atau sumber-sumber lain ya, gitu. Mungkin nonton nonton video dari apa namanya lembaga kesehatan ya misalnya yang resmi gitu ya tidak hanya sekadar dari YouTube ya jangan sampai banyak dari YouTube malah kan gitu ya tanpa ini gitu ya, misalnya sumbernya YouTube boleh tapi kan dari yang formal misalnya yang resmi gitu ya silakan jadi sumber belajar itu banyak sekarang kan jadi dokter berdasarkan ini pengalaman mungkin dari dokter lain barangkali dari literaturnya atau sumber-sumber lain yang relevan jadi karena dia mempunyai pengalaman yang apa namanya cara berpikir yang deduktif ini, maka bisa diterapkan ke
prinsip-prinsip umum tadi disesuaikan ke kasus pasien tadi gitu. Jika disitulah apa namanya prinsip umum tadi yang diterapkan pada prinsip khusus tadi yang kita sebut sebagai cara berpikir atau penalaran yang deduktif kan gitu, disebut sebagai cara berpikir yang deduktif atau deductive reasoning ya, dari umum ke khusus atau general ke spesifik. Jadi pengetahuan kedokteran itu tidak diperoleh dari satu generasi, tapi dari mungkin berpuluh-puluh generasi sebelumnya, dan mungkin tidak hanya dari kita di Indonesia, umumnya mungkin dari literatur Barat, ya, literatur asing, berbahasa asing. Mereka dulu yang melakukan eksperimen, ya, kemudian dipublikasikan dalam bentuk misalnya buku, jurnal, majalah ilmiah, atau apapun itu yang valid, ya, untuk selanjutnya menjadi rujukan bagi dokter di masa depan barangkali, gitu, ya. Seperti itu. Nah, selain itu tentu saja eh, bisa juga kita berpikirnya secara induktif gitu ya, dari spesifik ke umum gitu ya. Yang kita kenal dari ini. Nah, ini mungkin juga akan kalian lakukan ya. Misalnya kalian melakukan suatu percobaan di lab, meneliti misalnya apakah suatu tanaman tertentu memiliki suatu ekstrak yang memiliki potensi untuk menurunkan kolesterol misalnya gitu ya. Jadi kalian mengambil suatu ekstrak tanaman, katakanlah gitu, kemudian ekstrak, kemudian lakukan pengujian lab dengan menggunakan hewan percobaan tertentu. Satu digunakan sebagai kontrol barangkali, yang lainnya menjadi perakuan atau treatment ya. Nanti kita belajar itu pada bagian analisis varians, pada bagian akhir dari kuliah ini. Jadi itu kita lakukan percobaan, kita lihat pengaruhnya mana yang kira-kira misalnya menurunkan kolesterol. Dan tentu saja ini tidak terbatas pada hewan itu ya yang kalian teliti, mungkin hewan yang lain. Nah, kemudian kalian generalisasi itu ya menjadi hal yang umum. Ternyata tanaman ini misalnya katakanlah seledri misalnya mempunyai potensi untuk menurunkan kolesterol misalnya. Jadi itu kemudian kalian pikirkan setelah apa namanya generalisasi dari hewan tadi, percobaan tadi ke manusia gitu biasanya kan dilakukan ini, membeli kondisi cobalah mungkin kepada manusia, jadi kepada kita gitu ya. Obat-obat itu kan seperti itu sebenarnya secara prinsip ya. Jadi uh, itu yang kita dari spesifik ke general. Jadi dari dua-duanya ini semuanya kita lakukan, tidak hanya dari satu cara berpikir gitu. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini apa? Mungkin saya perbesar lagi saya ini cukup ya, mudah-mudahan nggak terlalu ini. Ya, jadi ini adalah data yang sering mungkin kalian lihat ya. Salah satu contoh ya. Jadi ini data tentang kanker payudara barangkali ya, kalau tidak salah. Satu di antara ini misalnya 8 wanita yang hidup sampai dengan umur 70 akan apa namanya mendapatkan satu di antara itu mendapatkan atau memiliki potensi kanker dalam hidupnya, satu di antara ini gitu. Apakah benar nih satu di antara itu, kalau 8 orang berkumpul satu kena kanker gitu? Nah, itu misalnya. Atau misalnya ini 85% diagnosis yang terjadi pada wanita yang tidak berkeluarga ya, eh, itu terdeteksi pada wanita yang belum menikah gitu misalnya. Itu mengidap payudara, kanker payudara misalnya gitu. Dan beberapa fakta lain. Ini sesuatu yang sering ditampilkan di depan publik ya, di depan publik, kemudian kita menyimpulkan gitu, menyimpulkan. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa setiap 1 menit terjadi kecelakaan gitu ya. Ah, yang benar, saya lewat nanti ada kecelakaan, enggak kan, enggak begitu sebenarnya. Tapi di mana populasinya, di mana, sampelnya di mana. Tapi kita cenderung tersugesti begitu masalahnya gitu. Ya karena dibagi rata masalahnya kan. Apa hubungannya gitu kan misalnya. Harus dibagi rata atau ini. Jadi misalnya gini, ada 500 kecelakaan ya. 500 kecelakaan misalnya terjadi di Denpasar, anggap saja seperti selama setahun. Nah, apakah itu bisa disimpulkan untuk Bali misalnya? Terjadi 500 kecelakaan di Bali, jadi setiap
ini ya 500 dibagi 12 gitu ya misalnya. Setiap bulan terjadi kecelakaan. Ya, tidak bisa karena itu hanya untuk Denpasar misalnya ya. Jadi masih banyak angka-angka ini yang kadang-kadang dibuat untuk menggelembungkan ya, membuat opini ya, membuat opini sehingga orang menjadi takut atau menjadi parno lah ya. Parno duluan gitu. Ini apa ini gitu ya. Padahal tidak seperti itu maksudnya gitu ya. Oke, jadi inilah salah satu contoh statistik yang dibuat dalam satu redaksi menjadi infografis yang kalau kita tidak paham bisa menjadi salah arti. Oke, nah ini misalnya. Nah, contoh berikutnya saya akan perlihatkan nanti. Jadi, nah, kapan kita belajar statistika? Nah, statistika itu adalah ilmu yang pelajari tentang data pada dasarnya. Jadi, bagaimana kita mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian ya mengambil keputusan berdasarkan pada data tadi ya. Ketika informasi yang tersedia itu terbatas dan variabel juga terbatas, itu bagaimana kita ambil kesimpulan. Nah, itulah peranan dari kita mempelajari statistika gitu. Yang kalau lebih ini lagi, orang mengatakan bahwa seni dan sains merancang studi dan menganalisis data yang dihasilkan dari suatu studi dengan tujuan utama menerjemahkan data menjadi pengetahuan atau knowledge dan memahami dunia di sekitar kita. Ya, gitu. Mungkin kita, kan saya ini untuk apa juga belajar gini gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat lagi kenapa kita belajar ini. Tadi saya sudah mengilustrasikan contoh. Salah satu contoh bahwa hal ini akan rentan disalahgunakan oleh orang gitu ya. Oke, rentan disalahgunakan sehingga kita menjadi tersugesti bahwa oh itu benar atau menjadi ikut membenarkan sesuatu yang belum tentu benar atau diinterpretasikan salah. Oke. Jadi belajar dan seni belajar dari data pada dasarnya. Jadi tahapannya apa sih? Jadi kalau dalam statistika kita sebelum mengumpulkan data definisikan dulu masalahnya apa. Nah, jadi contohnya kalian melakukan percobaan apa yang kalian lakukan di lab? Untuk apa? Itu misalnya. Kemudian kumpulkan datanya. Kalau sudah, kumpulkan datanya apa yang sudah hasil percobaan itu, tentu saja dengan di sini melibatkan desain atau rancangan dari percobaan yang akan kalian lakukan gitu. Ya. Nah, kalau sudah melakukan itu, mendapatkan data, kemudian ya, kemudian apa yang kalian lakukan? Yang berikutnya adalah meringkas data, melakukan summary atau memberikan summary data, mungkin dalam bentuk yang paling sederhana, mean-nya berapa, median, modusnya berapa gitu ya. Dan seterusnya ya, dan metode-metode yang nanti kita pelajari selama perkuliahan ini. Kemudian kita analisis lebih lanjut, kemudian kita interpretasikan dan hasilnya dikomunikasikan gitu. Nah, kalau kalian misalnya sudah melakukan analisis data, saatnya interpretasikan apa aslinya. Misalnya gini, tadi saya bicarakan misalnya kita melihat potensi pada apa namanya um, strawberry sih, potensi pada ini apa namanya seledri untuk menurunkan kolesterol misalnya gitu ya, menurunkan kolesterol. Nah, seiring dengan meningkatnya apa namanya konsentrasi misalnya ekstrak yang kalian ambil, bagaimana terhadap perubahan kolesterol pada percobaan itu, pada hewan atau apapun yang kalian gunakan itu. Ada tidak pengaruhnya? Apakah sama saja? Apakah menurunkan? Apakah menaikkan? Gitu. Itu setelah dianalisis, kalian interpretasikan. Kemudian pada suatu saat kalian menyimpulkan setelah hasil itu selesai bahwa oh ternyata ini memang meningkatkan ini dengan studi dilakukan terhadap sekian hewan menggunakan ekstrak dengan konsentrasi sekian 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 hasilnya begini. Langkah terakhir itu mempublikasikan hasil berupa laporan, misalnya laporan praktikum barangkali atau menjadi artikel di jurnal ilmiah gitu ya dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan ya. Ini tahapan-tahapan yang sebenarnya kalian lakukan, tapi mungkin yang jadi masalah adalah seberapa banyak kalian melakukan analisis data. Itu yang jadi masalah biasanya gitu ya. Apakah sudah benar rancangan analisis data yang kita gunakan atau bagaimana gitu. Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Oke. Nah, ini mungkin kalian familiar. Ini apa ini? Saya nggak tahu. Ada, ya.
Ini adalah iklan ya, iklan, kemudian di sana dikatakan, eee, ya ini mungkin yang cewek-cewek tahu semua ini ya, mungkin apa bedanya. Oke, di sana dikatakan get 16 times thicker lashes. Jadi lebih tebal katanya, anggap lebih tebal lah, 16 kali. Gimana sih kita ngukur 16 kali ini ya? Tebal 2 kali seperti apa, tebal 3 kali seperti apa, atau tebal saja berapa? Ya, palm your eyes gitu. Jadi ada seperti ini misalnya, apa ini maksudnya? Ya, jadi kita harus melihat ini seperti bagaimana kita tahu bahwa ini 16 kali lebih tebal. Yang seperti yang saya katakan, yang 1 kali lebih tebal seperti apa? Gitu. Ya, ini bahasa-bahasa seperti ini yang memang apa namanya membuat kita harus berpikir ulang bahwa apakah benar seperti ini ada data dan fakta seperti ini. Bagaimana kita tahu? Gitu. Ya, seperti itu. Dan mungkin yang ini adalah fakta dari suatu laman web yang saya kutip. Jadi dikatakan di sana gini, generally speaking, claims fall into 2 categories: emotional, for example, painful acne blemishes will disappear in 2 days, and numerical, such as 97% of women saw smoother skin in 2 days. Oke, ya, jadi ada claims gitu secara emosional ya, ya jerawat yang gimana lah gitu saya nggak sebut di sini. Jadi hilang dalam 2 hari atau mungkin dalam secara angka 97% melihat kulitnya lebih halus dalam 2 hari gitu ya. Nah ini salah satu yang saya ini. Jadi ini apa sih hubungannya? Ya inilah salah satu contoh. Hari ini kita harus lebih paham seperti apa, benar apa tidak gitu ya. Nah itu yang akan kita pelajari dasar-dasarnya. Tidak akan langsung bisa mengklaim atau menjudge seperti ini gitu ya. Jadi akan membentuk kita menjadi critical thinkers yang lebih baik ya bagi kalian ya terutama berdasarkan pada data gitu ya. Nah, kenapa jadi alasan kita belajar statistika ini untuk apa? Jadi yang pertama seperti tadi banyak media massa misalnya online maupun cetak memberikan informasi dan saya sudah memberikan tadi ada mengklaim kejadian tertentu barangkali apapun itu yang dimaksud tertentu tadi dengan cara meyakinkan tanpa bukti yang kuat. Nah, ini misalnya kalian cek dulu ini apa sih maksudnya gitu. Misalnya contoh lain adalah pemberitaan di televisi yang mengatakan bahwa setiap detik satu orang meninggal akibat narkoba atau katakanlah kandidat dalam suatu pemilihan umum memiliki elektabilitas yang lebih tinggi daripada yang lain. Pertanyaannya bagaimana hal ini bisa jadi justifikasi? Ah masa sih? Dari mana? Kok bisa? Nah, gitu misalnya. Itu mulai skeptis bertanya, datanya ada apa tidak? Gitu. Ya. Nah dengan itu juga ini menjadi suatu sisi yang kalian harus pahami juga dengan baik, apalagi kalian yang berkecimpung uh, dengan nanti obat-obatan kan gitu ya obat-obatan. Ini sangat uh, sangat perlu berpikir seperti ini ya agar tidak meracik obat yang justru membahayakan barangkali ya atau memberikan efek toksik tiba-tiba padahal harusnya menyembuhkan menjadi toksik gitu ya dan seterusnya. Nah, Agresti mengatakan bahwa memahami statistik itu penting walaupun Anda tidak pernah menggunakannya dalam pekerjaan. Kenapa? Nah, tadi membantu kita membuat pilihan yang lebih baik. Ini salah satu alternatif yang tidak bisa kita bantah ya. Gitu. Jadi kita bisa mengatakan saya tidak perlu oke, tetapi kenyataannya kalian menggunakan itu setiap hari ya. Sama seperti kita membicarakan filosofi Google mencari misalnya ya. Dan itu memang benar ya. Setiap kita bangun pagi itu ngapain? Baru bangun pagi misalnya mencari lokasi kamar mandi untuk cuci muka, buang air kecil dan seterusnya, mencari air minum untuk minum, mencari ini piring untuk ambil nasi dan seterusnya atau makan sarapan pagi atau apapun itu mandi dan seterusnya. Mencari search gitu. Nah, ini juga sama sebenarnya. Jadi kita membasiskan ini pada data. Kalian melakukan percobaan tikus misalnya yang kalian gunakan dalam percobaan. Nah, dalam percobaan ini kalian bertanya dulu, ini tikusnya mempunyai situasi yang homogen apa tidak? Tikusnya ambil di mana? Beratnya sama apa tidak? Jenisnya sama apa tidak? Gitu misalnya. Jadi
Tidak bisa kita melakukan percobaan tikus yang berbeda-beda, ada yang tikus putih, ada yang tikus yang warna hitam, ada yang agak warna yang berbeda, barangkali ada yang mix keduanya, kita campur dalam satu percobaan, tidak begitu jalan ceritanya. Jadi setup awal sudah harus jelas gitu ya. Jadi setidaknya di sana kita memiliki kita, oh saya harusnya begini, desain saya begini, tidak cocok menggunakan desain A kalau kita melakukan percobaan tertentu, desain B cocok untuk percobaan yang ini, desain C cocok untuk percobaan yang itu gitu misalnya. Jadi tidak semua metode cocok untuk semua apa yang akan kita lakukan gitu. Kadang-kadang cocok untuk alat ini ya, alat tertentu yang memang desain untuk itu gitu. Gunting cocok untuk apa namanya? Gunting untuk memotong kertas, ya kain, ya barangkali lebih lebih masuk akal dibandingkan kita menggunakan gunting untuk misalnya memotong kayu gitu. Meskipun bisa ya, gitu. Jadi menggunakan alat yang tepat pada saat yang tepat itu lebih lebih bagus daripada menggunakan sembarang alat tapi ini tidak tepat gitu ya. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya. Nanti kita akan belajar mengenai itu regresi seperti apa ya. Kalau kita mempunyai suatu data ada X dan Y ya. Kalau kita mengasumsikan adanya hubungan linear antara X dan Y tadi ya. Y itu biasanya disebut dengan respon ya. Kemudian X itu disebut misalnya prediktor istilahnya. Jadi kalau prediktor kira-kira mempunyai hubungan linear dengan Y yang kita anggap ya. Misalnya apa? Jadi contohnya adalah misalnya gula darah dan misalnya berat badan gitu. Gula darahnya tinggi, berat badannya tinggi kah atau berat badan ini kira-kira kita melihat ada hubungan seperti itu. Ya, misalnya Y-nya gula darah, misalnya X-nya nanti menjadi tinggi badan, kita lihat kita lakukan suatu regresi mendapatkan suatu persamaan ya yang estimasi dari data-data yang kita punya misalnya gitu. Dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini akan pelajari dasar-dasarnya akan pelajari dalam mata kuliah ini. Oke, jadi ini intinya adalah pemahaman statistika yang lebih baik itu membantu kita membuat pilihan yang lebih baik, gitu. Ya, nah secara garis besar alasannya ya selain yang tadi yang membuat keputusan yang benar berdasarkan pada data, kita tahu data dari mana, bagaimana data diperoleh dan juga bagaimana apa namanya data yang diperoleh secara statistika itu juga sah digunakan. Kita mampu mengevaluasi artikel-artikel, naskah, apa namanya yang dipublikasikan dalam entah di media sosial dengan lebih cerdas gitu ya, dengan lebih ini gitu ya, lebih kritis lagi gitu ya. Dan ini terjadi karena memang banyak artikel yang dibuat tidak dengan argumentasi yang barangkali. Nah, kalau kita belajar statistika, kita akan tahu kapan dan apa tujuan tujuan ini apa namanya kalau kita tahu kapan dan tujuan untuk apa kita melakukan sesuatu ya kalau kita punya basic yang kuat kita bisa membandingkan apa yang sudah kita pelajari dengan ini loh seharusnya terjadi begini. Nah uh, kalau untuk yang lebih lanjut ada baiknya kalau sudah ke profesional ke ini apa namanya ke pekerjaan yang menggunakan banyak statistika lebih baik konsultasi dengan orang yang paham statistika gitu. Oke. Ya, inilah suatu ini yang saya posting jauh sebelum pandemi ya. Jadi di sini ada iklan hand sanitizer membunuh 99,99% kuman gitu ya. Uh, apakah benar gitu? Ya mungkin kita akan percaya karena ada angka besar di sini. Ada angka 99,99%. Langsung beli produk ini misalnya. Nah, ini sebenarnya kan masih dalam skala lab. Dalam kondisi lab ya mungkin benar ini ya dalam 99,9%. Tapi dalam lingkungan bebas di mana banyak kuman, virus dan lain-lain itu mungkin keefektifannya hanya 46% dalam membunuh kuman tadi ya atau membunuh apa namanya virus atau apapun itu yang di apa namanya memang dirancang untuk itu gitu. Jadi tidak selalu 99 ini tapi kita akan melihat angka ini gitu. Ya. Jadi saya yakin kalian juga akan akan tergerak hati kalau kalau kita ke supermarket belanja gitu ya ada yang jual misalnya harganya 99,99 gitu. Oh ini murah ini. Yang satunya berapa? 100.000 gitu. Yang satunya lagi 100 misalnya 105.000 gitu. Ya kalau kita bandingkan memang lebih murah tapi sebenarnya nggak terlalu murah
apa namanya, tidak sebanding dengan yang ini 100 hampir sama kan. Memang dapat kembalian yang 0,001 gitu. Kan nggak ada gitu. Tapi kita akan cenderung beli ya karena strategi pemasaran yang mungkin menarik kita melihat angka yang besar tadi kita lebih tertarik gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini data lain misalnya eh, temperatur global, perubahan temperatur global dalam Celcius. Jadi di sini ada suatu laporan mengatakan bahwa dari tahun 1998 sampai 2012 gitu ya terjadi penurunan suhu, ya. Pemanasan global kok suhunya turun gitu misalnya ya di sini. Nah, ini benar nggak? Kok begini gitu ya. Jadi uh, ini akan membentuk semacam opini ya, semacam opini yang oh ya ini dari sumber yang sangat valid, tiba-tiba ini kok turun gitu. Padahal sekarang terjadi pemanasan global kok aneh, suhunya menjadi turun bukannya naik gitu ya. Nah, itu tentu jadi pertanyaan. Apa sih yang terjadi di sini? Nah, kalau kita lihat sebaliknya ya, bagaimana dengan yang ini? Nah, apa yang terjadi dengan yang tadi ya? Iya, yang terjadi yang tadi itu apa sih sebenarnya? Satu skala data ya, skala data, kemudian apa namanya? Data yang diambil juga parsial. Jadi kalau tadi ini lihat tahun 1998 saja yang diambil sehingga memaksakan ini menjadi turun ya. Lihat di sini. Jadi ini diambil ya secara membabi buta padahal sebenarnya ya kalau orang belajar teknik statistika yang lebih lanjut ini bisa bisa dijadikan begini ya. Ya, yang benar garisnya begini sebenarnya gitu. Ya, yang saya barusan garis. Tapi ini akan membentuk opini bahwa ini gambarnya turun gitu. Apalagi di suatu headline kita oh iya benar turun gitu. Padahal itu panas ya. Common sense kita tidak mendukung itu gitu. Pemanasan global kok suruhnya marah turun gitu. Nah, gambar sebaliknya horizon time-nya dibuat lebih banyak. Ternyata dari 1980 sampai dengan 2012 malah naik terus gitu. Ya, seperti itu. Jadi perspektif kita terhadap ini bisa jadi berubah gitu, ya. Jadi ini termasuk salah satu bagian dasar dalam literasi data pada dasarnya yang merupakan bagian kecil dari statistika gitu. Jadi seperti ini, ya. Nah, ini sebaliknya berbeda terbalik dengan yang tadi gitu, ya. Oke, nah itu beberapa dan kalau kita ambil lagi ya ini pasti penguasaan global lebih jauh lagi tahun 1900 malah memang semakin setiap tahun selalu ada kenaikan gitu ya dari 1900 sampai 2012 seperti ini ya. Dari ini kemudian sempat turun naik tapi lebih cenderung naik gitu. Oke, ini ada analisis metodenya tersendiri saya tidak bahas tapi mengilustrasikan bahwa ini rentan terhadap apa namanya misinterpretasi. Nah, statistika itu ada dua kata, ada statistik ada tanpa A. Nah, itu secara teknis ini apa namanya sering disalahartikan. Statistik tanpa A itu bukan ilmunya, tapi salah satu bagian dari statistika juga hanya merupakan pendugaan dari kuantitas numerik, ya, seperti rata-rata, median, modus gitu ya. Ada sesuatu yang secara teknis itu tidak berisi parameter secara ini matematika ya. Jadi contohnya misalnya rata-rata tinggi mahasiswa produktif masih adalah sekian misalnya. Nah, yang dengan A itu ada ilmunya, ya, statistik ya. Seperti meliputi tadi pengumpulan, pengorganisasian, analisis, interpretasi, kemudian presentasi informasi yang bisa kita lakukan secara numerik gitu, ya. Nah, ini tadi adalah sesuatu yang sering orang tidak paham, ya. Jadi biasanya ngomong statistik aja gitu. Ya, tapi sudah dalam konteks informal tidak masalah, tapi dalam formal itu dibedakan. Oke. Nah, setiap entitas yang kita ukur dalam suatu studi kalian melakukan suatu percobaan, suatu penelitian, ya, apapun itu, apa yang disebut sebagai yang kita ukur disebut sebagai subjek.
ya kan? Subjek yang itu biasanya berupa orang atau individu, ya seperti halnya jajak pendapat pada suatu survei, atau bisa juga berupa sekolah, negara, hari, ya, dan lain-lain. Banyak banyak hal ya. Sesuatu yang kita ukur. Ya, subjek. Nah, populasi itu kumpulan dari subjeknya itu. Ya. Jadi kalian bisa saya katakan sebagai populasi mahasiswa farmasi angkatan 2021 misalnya, tetapi menjadi sampel dari mahasiswa farmasi aktif ya. Angkatan dari 2021, 2020 ada 19 barangkali 18 ya. Kalau ada 17 kan gitu. Jadi ada banyak mahasiswa aktif yang menjadi populasi, kalian hanya menjadi sampel, tapi kalian juga bisa menjadi populasi gitu. Jadi itu tergantung dari ini ya. Jadi bagian kecil dari populasi yang kita bicarakan itu disebut sebagai sampel gitu ya. Kita ambil dari 100 populasi, ambil 10 itu sampel. Nah, tetapi populasi yang 100 tadi bisa menjadi sampel yang lebih besar. Sampel dari populasi yang lebih besar. Misalnya 5.000 mahasiswa Udayana, mahasiswa farmasi menjadi sampel dari itu. Jadi konteksnya di situ dalam hal ini relatif. Nah, sampel itu adalah himpunan bagian dari populasi yang mana kita punya atau berencana punya datanya dan biasanya dipilih secara acak ya. Dan dalam praktiknya dikatakan well defined, bisa kita definisikan dengan baik. Tetapi bisa juga berupa himpunan orang-orang atau yang kita hipotesiskan dan tidak disebutkan. Jadi percobaannya bisa juga abstrak atau sesuatu yang kita tidak sebutkan gitu. Contoh, misalnya pengujian klinis untuk menguji pengaruh obat baru pada penurunan kolesterol, populasi berupa semua orang yang dengan kolesterol tinggi, ya, yang mungkin sudah mendaftarkan diri untuk percobaan tersebut. Nah, kumpulan orang ini kita tidak secara khusus disebutkan siapa saja gitu, tapi ada, ya. Nah, kalau kita ingin meringkas secara sederhana apa saja data-data yang kita peroleh, mungkin mean, median, modus seperti tadi, maka kita mempunyai apa yang disebut sebagai statistika deskriptif. Seperti namanya, deskriptif, mendeskripsikan apa yang sudah yang ada pada data itu. Mean, median, modus seperti itu ya. Ada nilai maksimum, nilai minimum. Kalau kalian pernah dengar varian simpangan baku, kuantil 1, kuantil 2 gitu ya. Kuantil 3 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, apabila kita hanya sebatas itu, kita melakukan apa yang disebut sebagai statistika deskriptif. Tetapi kalau kita ingin melakukan inferensi, mengambil keputusan, melakukan prediksi, maka kita harus menggunakan statistika inferensial atau inferential statistik. Gitu. Ini akan kita pelajari pada separuh mata kuliah ini setelah UTS kita mungkin ya, belajar ini. Jadi bagian awal belajar statistika deskriptif dan juga peluang, probability, nanti sisanya belajar ini. Ya. Entah kita nanti apakah setelah UTS atau gimana gitu ya, nanti kita tergantung dari perkembangan perkuliahan ini. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Baik, mungkin belum ada ya. Kalau saya terlalu cepat diingatkan saja ya. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Nah, uh, istilah lain yang sedikit teknis sebenarnya, dan mungkin ini juga ada beberapa hal yang sedikit agak teknis. Jadi suatu parameter dikatakan sebagai ringkasan numerik populasi, dan statistik adalah ringkasan numerik sampel gitu ya, yang diambil dari populasi. Oke, misalnya gini, dalam suatu voting atau jajak pendapat tentang regulasi senjata atau gun control di Florida, Amerika Serikat, 834 sampel ya diambil dari total populasi Florida ya dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta ya. Berdasarkan sampel tersebut,
54% subjek menyatakan mereka lebih suka adanya regulasi terhadap senjata dibandingkan dengan senjata bebas. Jadi responden mengharapkan bahwa ada aturan yang jelas tentang penggunaan senjata. Dan sisanya mungkin tidak mempermasalahkan itu. Jadi mereka memerlukan regulasi terhadap senjata jika dibandingkan dengan penjualan senjata secara bebas. Gitu ya. Di satu pihak memang karena tingkat kejahatan yang tinggi, di lain pihak itu menjadi memicu juga gitu. Jadi sama-sama serba sulit mungkin ya, dengan tingkat kejahatan yang tinggi gimana mereka harus ada senjata. Sebaliknya juga ini bisa disalahgunakan gitu. Nah, persentase semua populasi penduduk dewasa Florida yang memilih regulasi terhadap senjata itu adalah dikatakan parameter. Nah, karena ini kenapa disebut parameter? Karena ini adalah data populasi gitu. Nah, kita berharap mempelajari parameter sehingga kita lebih paham populasi, namun nilai parameter sesungguhnya ini pada dasarnya tidak pernah diketahui ya. Jadi ini selalu menjadi dasar kita menggunakan statistika ya. Jadi kita mempunyai populasi dan kita sebenarnya tidak tahu yang sebenarnya berapa. Ya, parameternya sebenarnya berapa juga. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita bisa melakukan apa yang disebut sebagai estimasi gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Dan kalian ketika melakukan suatu percobaan pada dasarnya juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, setelah kita membicarakan apa itu populasi sampel ya secara secara garis besar, kita sudah memiliki dasar sebenarnya dalam membicarakan topik-topik berikutnya ya gitu. Nah, salah satu hal penting dalam statistika dan terutama saat kalian melakukan percobaan itu adalah adanya keacakan atau randomness dalam suatu percobaan. Jadi keacakan ini menjadi suatu cerminan atau refleksi bahwa semua objek dalam populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk ikut dalam sampel. Jadi mereka memiliki tanda petik peluang yang sama untuk ikut di dalam sampel yang kalian pilih. Uh, Kalau kita mengambil beberapa sampel, itu akan ada kemungkinan bahwa akan terdapat variabilitas antara satu sampel dengan satu sampel yang lain, ya, satu sampel dan sampel yang lain. Maksudnya gimana? Jadi kalau setiap kali kita membeli sesuatu, pasti ada yang tidak semuanya ukurannya standar. Misalnya membeli apel, ada satu apel yang lebih besar, ada yang lebih kecil, bentuknya ada yang sempurna, ada juga yang seperti apa namanya, ada cekungan-cekungan gitu ya, mungkin tidak tidak pas ya, dan seterusnya ya. Itu namanya variabilitas ya. Akan ada selalu ini variabilitas antar sampel acak yang satu dengan yang lain. Nah, variabilitas ini diukur dalam satu sampel acak dan ke acak yang lain itu diukur oleh margin of error gitu ya. Margin of error ini yang mengukur. Ukurannya gimana? Jadi 1/n kali 100% gitu ya. Jadi banyak sampel misalnya apa namanya 10 jadi akar 10 akar 10 kali 100 gitu ya. Atau n-nya 100 berarti akar 100 berarti 10 kali 100% kan gitu berarti 10% gitu. Jadi itu margin of error-nya gitu ya. Yang kita hitung seperti persamaan satu. Oke? Nah, baik. Sebelum saya lanjutkan, biasanya kita dalam penelitian itu mengenal ada dua variabel. Ya, ada yang kualitatif, sifatnya ada kuantitatif. Nah, kuantitatif ini adalah sesuatu yang bisa kita ketahui dengan mudah karena menjawab pertanyaan berapa banyak gitu ya. Ya, kuantitatif. Dan variabel lain disebut dengan variabel kategorik yang bisa kita uji dengan bertanya apa jenisnya gitu. Jadi kalau kita bertanya berapa tinggi badan harus diukur dulu kan gitu ya. Kemudian kalau kita melihat misalnya banyak jumlah buah, berapa banyak buah? Berarti kita harus menghitung gitu ya. Nah, menghitung dan mengukur itu merupakan salah satu bagian dari upacara yang
sorry, saya belum mengatakan berubah aja. Jadi sorry, dari suatu variabel yang namanya kuantitatif. Jadi sesuatu yang kita peroleh dengan menghitung atau mengukur. Nah, kalau kita menghitung itu biasanya sifatnya diskrit, mencacah, menghitung jumlah jumlah halaman buku, menghitung jumlah banyak buah di pekarangan misalnya, atau buah yang dijual di pasar, atau dan seterusnya, ada nilainya, kita menghitung. Tapi kita tidak mengatakan menghitung tinggi badan, ya, tapi menggunakan alat ukur, mengukur tekanan darah misalnya, ya, mengukur detak jantung dan seterusnya, menggunakan alat alat ukur, ya. Dua-duanya menghasilkan angka, yang satu bersifat diskret nanti, dan satunya lagi dikatakan bersifat kontinu gitu ya. Nah, eh, jadi ada yang diukur atau measured, ada yang dihitung atau counted, ya, atau dicacah countednya, ya. Counted itu Indonesia kan cacah. Variabel kuantitatif yang dapat diukur menurut jumlah atau kuantitas disebut dengan variabel numerik, skala, atau metrik. Variabel yang diukur seperti tinggi badan, ya, tinggi badan, dan secara teori memiliki sebarang nilai dalam suatu rentang yang kita sebut sebagai kontinu. Gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan tinggi badan orang dengan melihat kan. Jadi, oh kamu tinggi badannya 168, kamu tinggi badannya 159, kamu tinggi badannya 180, nggak bisa. Apalagi kamu mengatakan, oh kamu tinggi badannya 178,236 gitu, nggak bisa. Harus menggunakan alat ukur gitu, ya. Sehingga implikasinya terhadap ini, penamaan jenis variabel, ya, yang sudah saya katakan tadi. Jadi kalau diukur dengan menggunakan ini, biasanya kontinu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa tinggi badan misalnya antara 165 sampai 170 barangkali, atau 155 sampai dengan 165 dan seterusnya. Gitu. Ya, ada selang, ada intervalnya untuk itu. Oke, nah jadi yang satunya menghitung, menghasilkan atau dicacah, ada jumlahnya berapa. Gitu. Yang satunya lagi dengan menggunakan alat alat ukur. Nah, selain itu ada jenisnya. Nah, ini tidak bisa dinyatakan ini, tidak bisa dinyatakan dengan bilangan. Kalaupun dinyatakan itu tidak akan memiliki arti. Jadi sebutkan warna warna tanaman misalnya, warna bunga tanaman ini gitu. Ada merah, kuning, hijau misalnya. Kalau ada warna bunga hijau, ya contohnya cepaka ya, atau apa namanya, bunga bahasa Balinya sandat gitu ya. Jadi ada banyak bunga, ya, yang warna-warni, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau kan, ada yang biru barangkali. Itu tidak memiliki ini, tidak bisa kita ukur, ya. Tapi ukur dalam konteks tertentu, ya, ukur apa, cairan apa namanya, aroma tertentu, ya, ekstraknya mungkin bisa, tapi maksudnya warna itu kan tidak ada, gimana ngukur warna kan tidak ada gitu. Jadi itu namanya kategori, misalnya warna-warna gitu, itu masuk kategori nanti, ya. Nanti ada juga urutan ini apa namanya, kamu setuju, tidak setuju, ragu-ragu seperti itu ya. Dan kita paham bahwa misalnya kalau kita kodekan tidak setuju di bawah dari ragu-ragu, kemudian di atasnya lagi setuju, di atas setuju masih ada sangat setuju misalnya. Nah, variabel seperti ini disebut dengan ordinal karena ada order atau ada urutan barangkali yang kita anggap seperti itu gitu ya. Nah, itu akan berakibat sebenarnya dalam penggunaan metode statistika yang cepat gitu, ya. Nah, apabila nilai-nilai variabel ini hanya bersifat bulat atau nilai yang jumlah kecil, kita katakan discrete atau discontinue, ya, katanya discrete atau discontinue. Nah, urutan atau magnitud tadi memegang peranan penting dalam variabel discrete dan nilainya terbatas pada bilangan bulat saja, ya. Artinya data discrete ini biasanya dilakukan dengan menghitung tadi ya. Jadi contoh tadi jumlah mahasiswa, tinggi badan, apa gitu. Tapi golongan darah kita tidak bisa melihat dari orang kan. Harus diukur, dites, melalui alat ukur gitu. Ya. Oke. Nah, ada juga variabel sebenarnya tidak terbatas pada nilai tertentu. Misalnya kita mengukur berat badan seorang, misalnya 60 kilo ya. Nah, berat badan ini, contoh berat badan ini sebenarnya masuk dalam kategori kontinu ya. Tetapi kita juga bisa melakukan pengukuran terhadap semua nilai yang merupakan pecahan atau fraksional dalam suatu selang, sehingga ini berada dalam suatu nilai yang disebut dengan interval. Ya.
atau skala interval. Oke, dia ada berat badan, kemudian ada skala interval. Nah, variabel kalau kuantitatif itu bisa bersifat discrete dan bisa continue dan kadang ini overlap dua-duanya tumpang tindih ya. Tetapi ada statistik yang meskipun agak tumpang tinggi, tapi perbedaan ini tidak signifikan karena data dapat dideskripsikan menggunakan statistik yang sama, misalnya median. Ya, median kita bisa gunakan untuk data yang kualitatif maupun kuantitatif. Ya. Nah, ada tipe data tadi, jadi ada rasio, ya ordinal, apa namanya, ada interval. Ya. Nah, rasio bedanya memiliki titik absolut, ya, yang apa namanya, yang memiliki titik nol yang tidak sebarang atau non-zero point. Contoh, skala temperatur Celcius adalah skala relatif dan bukan skala rasio. Ya. Nah, artinya apa? Misalnya kalau 50 derajat Celcius itu tidaklah 2 kali lipat dari apa namanya 25 derajat Celcius. Tetapi skala Kelvin itu ada skala absolut sehingga kita bisa mengatakan 50 Kelvin adalah 2 kali panas 25 Kelvin. Gitu. Jadi kalau kita mendeteksi suhu badan, ya yang satu 50 derajat Celcius, yang satunya lagi 25 derajat Celcius, kita tidak bisa mengatakan suhu badan A adalah 2 kali lipat suhu badan B. Gitu. Kalau unit ininya Celcius, karena bukan termasuk skala rasio. Gitu. Nah kalau Kelvin itu mutlak atau absolut, kita mengatakan 50 Kelvin adalah selisih adalah 2 kali panas 25 Kelvin. Jadi kalau A misalnya 50 derajat 50 Kelvin, dan B misalnya 25 Kelvin, kita bisa mengatakan bahwa A adalah 25 kali suhunya B, 2 kali suhunya B, 2 kalinya panasnya B, gitu. Yang 25 Kelvin tadi. Gitu. Nah, kalau absolut itu artinya 0 itu yang memang tidak ada. Artinya gini, kalau 0 derajat Celcius kan bukan berarti tidak ada suhu kan. Hanya mengatakan dingin, masih ada suhu negatif lagi kan. Gitu ya. Jadi kalau sampai absolut ya memiliki skala yang absolut atau memiliki nolnya berarti gitu ya. Jadi itu termasuk dalam skala rasio. Ya, kalau tidak masuk interval itu bedanya ya. Oke, ini skala rasio yang paling lengkap. Operasi matematikanya bisa dilakukan semua ya. Oke, mungkin nanti sambil jalan kita bahas lagi kalau perlu. Jadi tadi ada variabel kualitatif yang bisa merupakan klasifikasi. Jadi contohnya adalah tinggi orang, ya rendah, sedang, tinggi, ya. Kemudian contoh lain adalah ras, Asia hitam, Kaukasia. Kemudian banyak lagi yang lain sakit tidak sakit. Ya. Nah, secara umum dibagi dua, ada order dan nominal. Nah, ordinal kalau kita menganggap ada semacam susunan urutan ya dari rendah ke tinggi gitu ya. Kalau kita mempunyai asosiasi begitu. Jadi misalnya dari tidak sakit, agak sakit dan sakit gitu ya. Misalnya kita mempunyai kesan di sini, sorry, tidak sakit, agak sakit, sakit dan parah. Jadi dari tidak sakit, agak sakit, sakit ini semakin lama semakin ini sakit kan gitu ya. Jadi kita mempunyai tidak sakit akan lebih sedikit sakitnya dibandingkan agak sakit dan agak sakit lebih sedikit sakitnya daripada sakit dan sakit lebih sedikit daripada parah kan gitu. Jadi ada semacam urutan atau order di sini. Tetapi tidak semuanya juga memiliki urutan secara alamiah gitu ya. Warna bunga seperti tadi merah, kuning, hijau, ungu gitu misalnya, itu tidak memiliki urutan mana yang lebih tinggi nggak ada. Kita tidak bisa mengatakan begitu ya pada suatu data tertentu. Mungkin pada data lain ya, misalnya gini, apa namanya, misalnya lampu merah, kita mengatakan bahwa merah lebih ini lebih tinggi batasnya daripada uh, hijau dan kuning gitu ya atau orange ya bisa jadi kuning lah ya kuning ya merah kuning merah kuning hijau jadi kalau lampu merah berarti kalian berhenti kan gitu kan jelas ya kuning hati-hati dan hijau jalan jadi kalian bisa kodekan dan memiliki susunan yang lebih tinggi barangkali ya tapi tidak semua data begitu tergantung konteksnya golongan darah misalnya A B B apa namanya A, A, B, dan O misalnya. Saya katakan O saja meskipun dulu dikatakan nol atau apa karena yang lain menggunakan abjad ya. A, B, dan
A, B, dan O gitu. Dan fakta menunjukkan bahwa golongan darah AB itu paling sedikit, ya, yang banyak itu uh, bervariasi, ya. Jadi pengalaman saya membuktikan bahwa AB yang paling sedikit gitu, ya, berdasarkan data ya, yang saya ini gitu, dari contoh dulu pernah saya ambil data, oh ternyata memang benar gitu. Nah, golongan darah tidak memiliki urutan kan, apakah lebih tinggi dari AB, lebih tinggi dari B, lebih tinggi dari O, dan sebaliknya, O lebih tinggi dari A, lebih tinggi dari AB, lebih tinggi dari uh, B gitu, tidak ada. Jadi itu namanya nominal gitu, ya. Kalau kategorinya dua disebut dengan dikotomus, ya, atau biner. Kalau lebih banyak multi, ya. Jadi tidak tidak terlalu ini. Yang penting ini kategori ini, ya. Jadi ada satu variabel yang bisa kita uh, asosiasikan dengan urutan atau order, yang lain juga tidak memiliki itu gitu. Misalnya apa namanya, yang saya sebutkan tadi gitu, ya, warna kulit juga sama, tidak ada ini gitu, ya, tidak ada yang lebih lebih tinggi ya sebenarnya kan gitu, ya, kecuali orang yang rasis kan gitu. Oke. Nah, uh, itu yang kita bisa dapatkan dari beberapa ini, dan ini sebenarnya kadang-kadang sifatnya relatif, ordinal dan nominal itu, ya. Oke. Nah, variabel juga bisa dikategorikan sebagai bebas dan tak bebas, ya. Uh, Kalau sesuatu yang kira-kira dipengaruhi oleh variabel lain, yang dipengaruhi itu disebut dengan variabel tak bebas, yang mempengaruhi itu disebut dengan variabel bebas biasanya gitu istilahnya. Nah, jadi klasifikasi tadi sebenarnya tidak tunggal sifatnya, bisa jadi berbeda. Jadi contoh gini, misalkan dalam satu genotip bisa diklasifikasikan sebagai skala ordinal, bisa juga nominal. Nah, pada skala nominal ada kategori AA, AB, dan BB, ya, genotip, ya. Namun, lebih lazim orang menghitung jumlah alel A dan kita nyatakan sebagai ordinal, alelnya 0, 1, 2, itu disebut untuk alel A gitu. Jadi bisa jadi ordinal juga gitu, tergantung, ya, tergantung kebutuhan dari mana bagaimana kita mendefinisikan variabel itu gitu, ya. Jadi ini bisa menjadi relatif sifatnya, ya. Jadi bisa jadi semacam ambigu, ini maksudnya apa, ordinal apa nominal. Tapi intinya adalah entah nominal atau ordinal itu sifatnya adalah kategori gitu, atau kualitatif gitu, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan itu sekarang. Jadi ini yang tadi, yang respon dan prediktor, suatu yang tidak bebas tadi dipengaruhi yang lain. Jadi kalau misalnya kita tuliskan ini ada Y misalnya, sorry, ada Y, ada X misalnya, ya. Kira-kira X memberikan pengaruh, jadi perubahan pada X berpengaruh terhadap perubahan pada Y misalnya. Nah, kita sebenarnya tadi membicarakan sesuatu yang disebut dengan kausalitas, jadi X mempengaruhi. Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan hanya dengan melalui percobaan sebenarnya. Jadi kalian dari awal tadi saya mengatakan bahwa kita bisa melakukan percobaan terhadap percobaan tikus tadi, ya, misalnya dengan membagi 5 perlakuan dengan konsentrasi meningkat, misalnya 50, 100, kali 150 mili, sampai 200. Yang satunya kita sebut sebagai placebo, ya, tidak berisi apa-apa gitu. Dan kita lakukan rancangan percobaan, desain, ya, analisis dan seterusnya. Nah, kita melihat di situ apa yang dipengaruhi, misalnya kolesterolnya itu menjadi semacam respon, ya. Kemudian penambahan ekstra itu akan menjadi prediktor. Peningkatan ekstra akan menjadikan kolesterol ini seperti apa, menurunkah atau malah naik gitu. Seperti itu. Yang bebas akan memiliki kesan berpengaruh gitu dulu, ya. Karena ini tidak semuanya akan selalu begitu, kecuali kita melakukan percobaan terhadap yang dipengaruhi atau respon. Jadi variabel bebas atau independen disebut juga sebagai uh, variabel faktor atau variabel prediksi atau prediktor variabel. Yang tadi respon, nanti mungkin bagian akhir baru kita bicarakan ini, tapi konsepnya ini, ya. Seperti tadi yang saya katakan bahwa yang satu kira-kira dipengaruhi oleh yang lain. Kita mempunyai uh, kalau kita belum melakukan percobaan, kita memiliki, ya, semacam katakanlah hipotesis
atau kira-kira menduga seperti ini, baru kita lakukan percobaan kan gitu. Memang sebenarnya kita hipotesiskan dulu kira-kira ini akan berpengaruh terhadap ini gitu. Variabel X akan berpengaruh terhadap Y, X dan Y ini apa tergantung percobaan kita. Nah, baik, ini sudah akan masuk ke materi yang sedikit ini tentang grafik dan seterusnya. Baik, sebelum saya ke sini mungkin apakah ada pertanyaan dulu? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Apakah saya terlalu cepat menjelaskan atau gimana? Silahkan. Dari saya tidak ada pertanyaan, Pak. Dari saya tidak, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Kalau nanti terlalu cepat ingatkan saya, Pak. Terlalu cepat gitu ya. Bisa di ya. Oke, sebelum saya lanjutkan tadi kalian kuliah hari ini full atau gimana? Ada kuliah tadi sebelum apa namanya? Sebelum kuliah saya seharusnya yang siang tadi. Ada, Pak. Oh, ada. Jadi kalian full hari ini ya? Ya, Pak. Oke, mungkin ya. Baik. Jadi ya karena saya pikir jam segini sudah konsentrasinya sudah ini ya barangkali ya. Uh, baik. Jadi ini mungkin saya bahas minggu depan saja. Jadi saya pikir karena apa namanya konsentrasi kalian juga sudah akan mulai pudar jam-jam segini karena tadi sudah full tadi kata kalian. Jadi saya stop saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan karena ini memerlukan apa namanya pemikiran yang lebih fresh untuk ini ya. Jadi biasanya juga tidak terlalu cepat nanti ya karena kondisi begini jadi saya stop aja dulu. Oke. Ya, nanti kalian baca, nanti saya apa namanya materi sementara masih yang di OASA itu kalian baca dulu. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Oke? Jadi saya akan selesai lebih awal dulu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya ada, Pak. Ya, oke, baik. Dari saya tidak, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya close saja dulu ya. Ya jam segini juga sudah ini ya mungkin ada yang sembahyang atau apa silakan saya stop aja dulu. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada gangguan lagi sehingga kita bisa kuliah pada jam yang setelah ditentukan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Jadi saya mohon maaf karena memang harus menggeser ini dan kalian sudah meluangkan waktu ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Saya- Selamat sore.